Oke mantap, sekarang mau ke salah satu makam tertua di kota Depok. Sebenarnya udah ada di samping. Di situ ada beberapa tokoh yang berpengaruh di masa kolonial Belanda. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di pemakaman Kamboja Kota Depok. Dalam status cagar budaya, nama resmi yang tercatat di sana juga sebagai nama pemakaman Kamboja. Pemakaman Kamboja Kota Depok ini memiliki kisah sejarah yang begitu panjang dan juga tidak luput dari kisah sejarah yang begitu kelam. Pemakaman Kamboja Kota Depok ini mulai digunakan sejak tahun 1851 yang memang peruntukan awalnya digunakan sebagai pemakaman bagi ke-12 marga keturunan mantan budak Cornelis Kastelein. Memang selama saya berada di area pemakaman ini, saya melihat makam-makam yang merupakan keturunan mantan budak Cornelis Kastelein. Di antaranya adalah Marga Lun, Jonathan, Lawrence, dan lain sebagainya. Tapi ternyata menurut keterangan bapak penjaga di makam ini, pada saat zaman kolonial dulu, selain untuk memakamkan ke-12 marga keturunan mantan budak Cornelis Kastelein, pada saat itu juga dimakamkan beberapa orang Belanda yang diantaranya cukup berpengaruh. Dan juga seiring berjalannya waktu, area pemakaman Kamboja Kota Depok ini juga digunakan sebagai pemakaman untuk warga sekitar yang beragama Nasrani. Pemakaman Kamboja Kota Depok ini punya kisah sejarah yang cukup kelam ketika pasca dibacakannya proklamasi oleh Presiden Soekarno. Setelah dibacakannya proklamasi, pada masa itu terjadi masa revolusi nasional, yang dimana pada masa itu semangat juang para laskar, rakyat Indonesia, dan juga para pejuang kita sedang berada di puncaknya. Para pejuang memberangus segala hal yang berbau penjajahan atau yang berbau Belanda, tidak terkecuali komplek pemakaman Kamboja ini. Pada saat itu, para pejuang melakukan pengerusakan terhadap komplek pemakaman Kamboja ini. Entah dari mana datangnya, tersiar isu bahwa makam Belanda yang berada di komplek pemakaman ini menyimpan harta karun. Dan inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab para pejuang kita melakukan pengerusakan di komplek pemakaman Kamboja ini. Para laskar dan pejuang mulai melakukan pengerusakan untuk mencari harta karun yang diisukan itu, tapi mereka tidak menemukan harta karun yang dimaksud. Tapi meskipun demikian, mereka menemukan perhiasan yang dikenakan di beberapa orang-orang Belanda yang dimakamkan di sini. Mereka mengambil perhiasan itu dan membiarkannya tergeletak begitu saja. Ya, inilah salah satu contoh sisi kelam dari masa revolusi nasional ketika itu. Di satu sisi, saya memahami bahwa ketika itu bangsa Indonesia sedang berada di puncak rasa nasionalismenya untuk tidak kembali dijajah oleh bangsa asing. Tapi di satu sisi lainnya lagi, saya agak menyayangkan sikap para pejuang kita ketika itu. Kenapa juga harus merusak areal pemakaman Kamboja ini? Nah, itulah sejarah kelam yang terjadi pada pemakaman Kamboja Kota Depok ini yang terjadi pada tanggal 11 Oktober tahun 1945. Semua sumber sejarah yang saya pakai dalam video ini dan juga alamat lengkap dari pemakaman Kamboja Kota Depok ini bisa kalian cek di deskripsi. Semua saya cantumkan di sana. Oke teman-teman, ayo setelah dari sini kita akan lihat beberapa makam Belanda yang terdapat di pemakaman Kamboja ini. Di sini terdapat makam kerabat Gubernur Jenderal Van der Capellen dan juga makamnya pendeta yang baik hati.
Nah teman-teman, inilah dia makam kerabat Gubernur Jenderal van der Capellen. Di makam yang berbentuk tombe atau berbentuk bunker ini dimakamkan beberapa anggota keluarga kerabat Gubernur Jenderal van der Capellen yang pernah memerintah di Hindia Belanda. Dan inilah beberapa nama-namanya. Kalau dilihat dari batu nisan atau prasastinya ya, salah satu yang tertua yang dimakamkan di makam keluarga besar van der Capellen ini adalah Adolf van der Capellen yang tanggal 6 April tahun 1888. Masih keterangan yang saya dapat dari bapak penjaga makam di sini ya. Untuk Menir Adolf van der Capellen ini, beliau itu adalah seorang pejabat di masa Hindia Belanda. Tapi tidak begitu jelas jabatan apa yang diduduki oleh Menir Adolf van der Capellen ini. Tapi akan saya sampaikan secara singkat aja tentang Gubernur Jenderal van der Capellen, yang salah satu kebijakannya adalah pada masa itu van der Capellen mewajibkan pemerintah kolonial Belanda untuk menyediakan pendidikan untuk kalangan anak-anak pribumi. Walaupun pada masa itu tidak semua golongan anak pribumi bisa merasakan pendidikan. Oke teman-teman, siap-siap ya. Habis ini kita akan melihat makam seorang pendeta yang baik hati. Inilah makam pendeta Domine Cornelis de Graaf yang pada awal mulanya bertugas sebagai pendeta dan juga misionaris di kota Depok. Pendeta de Graaf beserta istrinya punya niat yang mulia untuk membuka balai pengobatan tanpa memandang golongan apapun. Di tahun 1897, Pendeta de Graaf berhasil membeli sebuah rumah yang dulunya dipakai kediaman pelukis Raden Saleh setelah mendapatkan bantuan 100.000 gulden dari Ratu Belanda, yaitu Ratu Emma. Dan akhirnya rumah yang dibeli Pendeta de Graaf itu dijadikan rumah sakit, dan sekarang rumah sakit itu masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit PGI Cikini. Dengan kata lain, Pendeta Cornelis de Graaf ini adalah pendiri dari Rumah Sakit PGI Cikini. Masih keterangan dari bapak penjaga makam di sini ya. Ketika Pendeta de Graaf dan istrinya ini telah wafat, awalnya mereka berdua ini dimakamkan di sebelah gereja GPIB Immanuel Depok. Ketika dipindahkan ke area pemakaman Kamboja ini, akhirnya Pendeta de Graaf beserta istrinya ini dimakamkan dalam satu liang yang sekarang kita lihat. Kisah sejarah yang kelam dan juga dua orang Belanda yang cukup berpengaruh pada masanya dan akhirnya dimakamkan di area pemakaman ini telah kita ketahui bersama. Dan untuk status dari pemakaman Kamboja Kota Depok ini telah resmi menjadi cagar budaya. Ini artinya pemakaman Kamboja ini terhindar dari pengerusakan apalagi penggusuran. Itu tadi perjalanan saya ke salah satu makam tertua di kota Depok ini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan ini dan itu. Terima kasih untuk subscriber saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.